Maka Tuhan Yesus seperti magnet yang punya daya serap yang luar biasa. Setiap orang yang kekeringan, yang lesu, menemukan sumber hidup dari Yesus. Menemukan pertolongan, menemukan harapan kembali yang sudah lama lenyap dalam kehidupan mereka. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda dalam keadaan baik, keluarga Anda dalam keadaan sehat, situasi hati Anda dalam keadaan baik. Karena apa? Kasih Tuhan sudah menyentuh kehidupan kita. Saya sekarang sedang berada di Wisma Samadhi Vincent di kota Pematang Siantar. Saya sedang berkeliling kota-kota di Indonesia dalam rangka rapat, kerja, pelayanan, sekaligus juga kuliner. Luar biasa kuliner-kuliner di Nusantara itu enak-enak semua. Bulan lalu saya ke Palembang, itu kan makanan empek-empek, lalu juga segala gulai-gulai itu enak semua. Kemudian juga di Jogja, di Semarang, di Purwokerto, enak-enak semua. Sekarang tadi saya makan mie Siantar, minum kopi, lalu juga makan bakpao. Enak-enak luar biasa. Siapa di sini yang berasal dari Kuskupan Medan, yang berasal dari kota Pematang Siantar, yang berasal dari Pulau Sumatera? Silakan absen di kolom komen ya. Apakah ada penonton Bible Learning di Sumatera ini? Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video kali ini adalah video yang spesial, di mana saya mau mengajak Anda untuk memaknai, mencari arti, menggali kekuatan dari sebuah situasi yang dialami oleh banyak orang, hampir seluruh manusia di dunia ini, yaitu mengalami kelelahan. Capek Romo, capek luar biasa. Masalah demi masalah datang silih berganti, tidak ada udah-udahnya. Sampai-sampai kita teriak sama Tuhan, Tuhan udah dong, saya juga butuh istirahat. Hati saya juga hati manusia yang rapuh sedemikian rupa. Jangan terus dicobai dengan berbagai macam masalah-masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Saya juga nggak sanggup Tuhan. Nah, semua manusia mengalami kelelahan, mengalami kejenuhan dalam hidupnya. Jangankan kita ya, yang berjuang, cari uang, bergulat dengan kesehatan kita. Orang-orang kaya, orang-orang punya banyak duit, itu kadang-kadang juga capek dengan kemewahan, saudara-saudara. Maka seringkali orang-orang berduit itu seringkali melakukan tindakan yang aneh-aneh bin ajaib. Nah, maka dari itu saudara-saudara, izinkan saya mengajak Anda semua untuk membaca firman Tuhan, mencari, menggali kekuatan sabda yang sangat berguna untuk kehidupan kita. Nah, maka dari itu saya mau mengajak Anda untuk membaca bersama-sama Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Caranya istimewa. Nah, silakan bagaimana? Pertama-tama coba kita baca, ini mumpung cuman 3 ayat ya. Coba baca, renungkan, pahami berkali-kali. Caranya begini. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saya mau mengajak Anda, saudara-saudaraku penonton Bible Learning, di video ini untuk menggali sabda Tuhan, khususnya yang di ayat 28. Apa Yesus bilang tadi? Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, sebelum saya mengajak Anda untuk membaca lebih dalam lagi, izinkan saya untuk mengajarkan yang namanya hermeneutika, yaitu ilmu tafsir. Bagaimana ilmu hermeneutika membantu kita untuk memahami teks. Teks yang seperti ini harus dibaca seperti apa? Pertama-tama, kita harus bertanya dulu, kira-kira Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata itu kenapa? Alasannya apa? Siapa manusia-manusia, orang-orang yang sedang diajak bicara oleh Tuhan Yesus di Matius bab 11 ini? Siapa yang sedang mendengarkan Yesus pada saat itu? Siapa yang mendengarkan pengajarannya pada waktu itu?
kiranya kita langsung menemukan orang-orang Israel 2000 tahun yang lalu bisa dikatakan semuanya adalah orang-orang yang lelah. Baik dari akar rumput, orang-orang miskin, orang-orang yang dianggap bawahan, sampai nanti para pejabatnya, para petinggi-petinggi agama, para penguasa-penguasa juga mengalami kelelahan. Satu, mereka mengalami kelelahan dalam bidang politik. Peperangan, penjajahan silih berganti, tiada berkesudahan, penjajah yang satu hilang diganti dengan penjajah yang baru yang lebih kejam lagi. Lama-lama juga yang namanya harapan segede apapun itu, kalau yang dihadapi makin buruk, makin buruk, makin buruk lagi, lama-lama pengharapannya juga terkikis juga, sampai-sampai hilang. Kemudian juga yang namanya peperangan, peta perpolitikan yang sedang kacau balau, pasti juga mempengaruhi yang namanya sosial, ekonomi, dan juga situasi masyarakat pada waktu itu. Bukan sebuah keadaan yang damai sejahtera. Karena apa? Tanahnya subur, tetapi buat apa? Kalau semua hasilnya dikeruk oleh para penjajah. Kemudian juga dalam soal ekonomi, para pejabat-pejabat makin kaya, orang-orang rendahan, para petani, kaum buruh makin miskin. Itu yang terjadi. Para penguasa yang bisa menjilat para penjajah, yang bisa menjadi kaki tangan antek-antek penjajah, itu hidupnya itu berkelimpahan. Tetapi terjadi kesenjangan ekonomi antara kaum atas dan kaum bawah. Kemudian juga dalam situasi sosial masyarakat, yang ada hanyalah dendam, amarah, permusuhan, pertentangan, tidak bisa disenggol dikit, langsung masyarakat emosi tingkat tinggi, langsung terjadi pemberontakan, kekerasan demi kekerasan, kejahatan demi kejahatan merajalela. Karena di tengah-tengah masyarakatnya sudah tidak ada lagi solidaritas, sudah tidak ada lagi persaudaraan, sudah tidak ada lagi empati. Karena aku adalah saingan bagi yang lain adalah saingan bagi diriku. Itu yang terjadi saudara-saudara. Nah, yang parahnya saudara-saudaraku ini yang saya bongkar nih. Masyarakat Israel 2000 tahun yang lalu adalah yang juga mengalami kelelahan, termasuk juga pemimpin-pemimpin agamanya. Mereka juga mengalami kelelahan karena mereka terus-menerus menggaung-gaungkan ketaatan pada hukum, ketaatan pada peraturan, pada adat istiadat. Tapi sebetulnya di dalam jiwa mereka, dalam hati mereka, mereka mengalami kekeringan. Jadi kekeringan, kelesuan terjadi di segala pihak oleh semua orang pada waktu itu. Makanya saudara-saudara, begitu muncul, hadir seorang pribadi yang bernama Tuhan Yesus dari Nazaret dengan mukjizatnya, dengan pengajarannya yang berbeda dari guru-guru biasanya yang mereka dengar, dari karya-karyanya. Dia merangkul orang-orang berdosa, dia merangkul juga semua orang yang mau datang padanya. Dia rangkul semua. Maka Tuhan Yesus seperti magnet yang punya daya serap yang luar biasa. Setiap orang yang kekeringan, yang lesu, menemukan sumber hidup dari Yesus. Menemukan pertolongan, menemukan harapan kembali yang sudah lama lenyap dalam kehidupan mereka. Secara pribadi, dalam keluarga, dalam masyarakat, maupun dalam hidup mereka sebagai satu bangsa yang disebut dengan umat Israel. Maka dari itu saudara-saudara, kata-kata Yesus yang pertama adalah sebuah undangan bagi semua orang yang mengalami kelelahan. Datanglah kepadaku. Itulah kunci pertama. Datang pada Yesus. Mendekat pada Yesus. Mencari Yesus. Mencari kehendaknya. Merasakan kehadirannya. Datang. Itu menjadi kunci. Caranya gimana Romo kalau masyarakat zaman sekarang? Mendengar firman Tuhan melalui kitab suci, melalui pewartaan sabda. Kunci pertama yang tidak bisa diganggu gugat adalah datang. Apakah kita mau datang, mendekat, semakin kenal, semakin akrab dengan Yesus dalam sebuah doa, dalam sebuah pemaknaan hidup, dalam sebuah proses internalisasi dalam kehidupan kita. Dan juga yang diundang oleh Yesus untuk datang kepadanya adalah semua orang tanpa kecuali.
orang berdosa, orang suci, orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit, orang yang hidupnya sedang naik, orang yang hidupnya sedang turun, orang yang sedang berhasil, orang yang sedang gagal, orang yang menang ataupun orang yang kalah, siapapun diundang oleh Yesus. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jadi, kata semua orang di sini termasuk juga diri kita, masyarakat zaman sekarang, saya dan juga Anda semua yang sering kali dalam hidup juga mengalami sebuah kelelahan. Kadang-kadang kita tidak bisa menjelaskan dengan lebih jernih, lebih jelas lagi apa kelelahan yang sedang kita alami. Capek Romo, hidup berkeluarga tuh capek. Hidup jadi anak juga capek. Hidup jadi imam juga capek. Hidup jadi pelayan-pelayan Tuhan juga capek. Fisik, pikiran, perasaan, emosi, semua capek. Saudara-saudara yang terkasih, tanpa kecuali. Mungkin capek kita baru nanti hilang ketika kita udah di peti mati. Mungkin udah gak capek lagi. Selama kita masih hidup, kelelahan, keletihan, kejenuhan, dan Tuhan tahu akan hal itu. Makanya sabda Tuhan yang dicatat oleh Injil Matius ini betul-betul sifatnya itu sepanjang masa akan terus bergema. Datanglah kepadaku kalian yang letih, lesu, dan beban berat, semua dari kita, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seringkali kita mau healing, kita mau cari jalan keluar dengan ya istirahat sejenak deh. Tapi kok Romo, kita mau healing ke puncak misalnya, kita mau healing ke Brastagi, kita mau healing ke mana gitu, tapi jalanan udah macet, butuh biaya, butuh segala macam, bikin capek. Nah, di sini Tuhan Yesus betul-betul datanglah kepadaku, ayo cari aku, dengar sabdaku, mendekatlah padaku. Galilah inspirasi, galilah kekuatan hidup, energi kehidupan yang berasal dari Yesus terserap utuh dalam diri kita. Kuncinya datang, semua orang diundang, dan kita akan memperoleh kelegaan. Hati kita, pikiran kita, perasaan kita, hidup kita akan merasakan sungguh-sungguh yang namanya kelegaan dalam diri Tuhan Yesus. Nah, maka dari itu saudara-saudara, izinkan saya untuk mengajak saudara. Saya yakin Anda dari tadi kan ngeliatin tuh yang di belakang saya apa sih sebetulnya? Itu adalah makam Yesus di rumah retret ini. Yuk kita lihat dan kita berdoa di sana yuk. Tulisan Bapa kami yang ada di surga. Di atas gua ini ada, wah itu bagus sekali, besar sekali. Yuk kita masuk yuk. Doa meditasi adalah mengulang-ulang sabda yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang dicatat dalam kitab suci. Ulang-ulang, ulang-ulang sampai diri kita betul-betul mencerna, menangkap inti sari sabda. Mari kita hening sejenak. Boleh kita hening. Jejenam, jejenam, jejenam. Om Jesu Kriste jejenam. Jejenam, jejenam, jejenam. Om Jesu Kriste jejenam. Buatlah dirimu tenang. Buatlah dirimu terbuka pada kasih Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Bersihkanlah hal-hal yang kotor dari diri kami. Biarlah sabdamu boleh turun dengan kuasanya, dengan kasih-Mu. Kami mau datang padamu Tuhan. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita ulang-ulang kata-kata Yesus itu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Gambarkan diri kita, semakin kita mengulang-ulang kata-kata itu, semakin dekat kita pada Yesus. Masuk dalam kasih-Nya, dan kita boleh menerima kelegaan.
Datanglah kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus, izinkan kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, datang mendekat padamu. Tariklah aku, ya Tuhan Yesus, masuk ke dalam hati-Mu dengan membawa seluruh kelelahan, keletihan, dan beban-beban hidupku. Inilah beban-bebanku, ya Tuhan Yesus. Masalah keluargaku, sakit penyakitku, urusan-urusan pekerjaanku, masa depanku, jodohku, semua yang boleh terjadi dalam kehidupanku. Aku percaya beban-beban ini akan mengasah aku menjadi permata yang indah. Tuhan Yesus, ku bawa diriku, semua kelelahan dan bebanku padamu. Biarlah kelegaan boleh masuk dalam diriku. Dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus, biarlah aku boleh merasakan kelegaan. Karena aku percaya ada jalan keluar bagi masalah-masalahku saat ini. Aku datang padamu Tuhan. Kuserahkan semua kelelahan dan beban hidupku. Dan aku ganti dengan kelegaan, rahmat yang boleh berasal daripadamu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Izinkan aku boleh memperoleh kelegaan. Kesedihanku, bebanku, kesesakanku, ya Tuhan Yesus, berilah aku kelegaan. Ya Tuhan Yesus, berilah aku kelegaan, karena aku mau percaya lagi, aku mau berharap lagi. Aku serahkan semua dalam diriku, dan aku percaya Engkau Allah yang aku sembah, memberikan kelegaan kepadaku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anda bisa mengulang-ulang kata-kata tadi dalam doa pribadi Anda. Salam.